Kejahatan membuat dunia menggila. Bayangkan saja, hal kecil atau bahkan data diri pribadi kini juga bisa dicuri. Seperti yang terjadi belakangan di sebuah perusahaan e-commerce besar di Indonesia. Yang perlu digarisbawahi adalah kejahatan atau pencurian benar-benar memanfaatkan kesempatan. Seperti sebuah modus baru yang terjadi di ATM. Seorang pria memaksimalkan kesempatan dengan menunggu wanita yang berada di sebelahnya memasukkan kode PIN ATM. Setelahnya muncullah sandiwara. Pria berbaju oranye ini seakan memberitahu bahwa mesin ATM tersebut rusak dan kartu ATM harus segera dikeluarkan. Tapi sang pria justru menekan tombol penarikan uang tunai cepat Rp1 juta. Setelahnya, ia menekan berbagai tombol yang katanya agar kartu tidak tertelan mesin ATM. Dalam metode penarikan cepat, beberapa ATM cenderung mengeluarkan kartu terlebih dahulu, baru kemudian uangnya. Sang korban merasa aman karena kartu ATM-nya tidak tertelan. Namun, pria bertopi ini diam-diam merogoh uang yang keluar. Karena pada kenyataannya, mesin ATM tersebut tidaklah rusak. Semua hanya akal bulus pelaku. Modus kejahatan ada berbagai macam. Kita semua jangan sampai menjadi korban. Waspada, penjahat punya banyak cara, dan ini ulasannya versi on the spot. Pura-pura adalah salah satu motif langganan para penjahat. Pura-pura baik misalnya. Sebuah komplotan seakan menjadi sosok dermawan dengan memberitahu pengendara mobil bahwa bannya kempes. Ketika korban turun mobil, ternyata ada orang lain yang sudah siap sedia melancarkan aksinya. Tak pelak, tas berisi sejumlah barang berharga dicuri tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ini merupakan rekaman kejadian di dekat perumahan Jatinegara Indah, Cakung. Para pelaku diyakini masih berkeliaran di area Jakarta Timur. Modus seperti ini biasanya mengincar roda 4 yang hanya berisi satu orang. Untuk mengantisipasi, setiap turun mobil, walaupun sebentar, mobil harus selalu dalam keadaan terkunci. Sama halnya ketika Anda turun mobil saat mengisi bahan bakar. Jika Anda sedang makan di area terbuka, jangan sekali-kali menaruh tas di tempat yang tidak terjangkau mata, seperti di bawah kursi. Kejadian ini berlangsung di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Sang pemilik tas tengah asyik mengobrol hingga tidak menyadari bahwa tasnya sedang menjadi sasaran dua pencuri yang mengintai dari luar resto. Korban mengaku tas yang digondol pelaku berisi laptop. Demi menghindari pencurian seperti ini, letakkan barang berharga Anda di area yang masih terjangkau penglihatan mata. Modus geser tas menjadi salah satu senjata andalan para pencuri di kawasan ramai. Ini adalah rekaman kamera pengawas di sebuah restoran mewah di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Awalnya para maling seakan sibuk mondar-mandir. Saat menemui momentum tepat, tas incaran ditendang lalu disambut oleh rekannya. Tas tersebut merupakan milik salah satu pengusaha berdarah Minang. Isinya sangat bernilai, dari mulai smartphone, kacamata, jam tangan, yang total keseluruhannya mencapai Rp75 juta. Sindikat berjumlah lebih dari 2 orang. Setelah keluar resto, 2 pelaku yang bertugas di dalam sudah ditunggu mobil yang siap sedia.
Santap di restoran ternyata memang menjadi sasaran favorit para pencuri, seperti dalam rekaman CCTV yang satu ini. Peristiwa terjadi di salah satu mal di Jakarta Selatan. Pasangan yang tengah sibuk berdua tidak menyadari bahwa pengunjung resto di sebelahnya tengah berupaya mencuri. Pria baju putih berkacamata menutupi aksinya dengan memanfaatkan kantong belanjaan. 3 komplotan ini baru tiba. Pelayan restoran sempat menghampiri karena mereka tak kunjung memesan makanan. Tangan panjang sang pencuri benar-benar lihai beraksi. Usai mengantongi smartphone curian, satu persatu dari komplotan meninggalkan restoran. Dan tentu saja mereka keluar restoran tanpa memesan makanan. Berbagai siasat serta rekayasa dilakukan para pencuri. Yang satu ini adalah dengan modus menjatuhkan uang. Dua pria silih berganti masuk ke sebuah rumah makan. Pria berbaju gelap bertugas sebagai eksekutor, sedangkan pria berbaju kotak-kotak menjadi pengalih perhatian. Selembar uang dijatuhkan di dekat korban. Ia tidak sungkan menegur bahwa ada uang yang jatuh. Saat korban hendak mengambil uang tersebut, sang eksekutor merampas barang milik korban. Dan melarikan diri. Komplotan ini berhasil tertangkap. Bahkan di tengah pandemi seperti ini, ada saja yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil harta benda seperti yang dialami sang korban wanita. Diketahui mengambil masker gratis yang ditawarkan seseorang, wanita ini tidak sadarkan diri setelah menggunakan masker dan kendaraannya diambil oleh pelaku. Meski dalam keterangan video disebutkan jika korban tak sadarkan karena obat bius, pihak kepolisian Bekasi Timur mengatakan korban terkena hipnotis. Duh, jahat amat sih. Kok tega ya menjual kebaikan demi modus pencurian? Oh, ya Allah, Gusti.